Jadi, jumpa lagi. Kali ini saya akan bahas melalui video yaitu soal nomor 6 ya, paket 1UN halaman 182 nomor 6 ya, dari buku Ekspres Erlangga ya. Nah, nomor 6 ini berbicara tentang pada proses pengolahan besi dengan proses tanur tinggi ya, terdapat suatu proses memasukkan udara panas ke bagian bawah tanur sehingga suhu tanur semakin ke atas semakin rendah. Hal ini menyebabkan kokas terbakar dengan reaksi berikut. C ketemu oksigen menjadi CO2. Lalu CO2-nya nanti gas CO2 yang terbentuk direduksi oleh kokas menjadi gas CO. Reaksinya ini. Gas CO yang terbentuk dan kokas akan mereduksi biji besi. Dari reaksi tersebut ternyata diperoleh perbandingan volume dan gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada T dan P yang sama sebesar 1:1:2. Berdasarkan wacana tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah apa? Nah, jadi maksud soal di sini adalah kalau kita hitung ya antara zat-zat yang bereaksi ya dan juga dengan koefisien reaksinya, maka dia akan cocok ya. Kalau koefisien reaksinya 1:1:1 ya, maka nanti gas yang dihasilkan juga atau yang digunakan juga 1:1:2. Misalkan 1/C dengan 1/C akan menghasilkan 2 bagian gas karbon dioksida seperti itu ya. Kalau di sini 1 mol, di sini 2 mol, maka gas CO-nya 2 mol ya. Di sini 2 mol, di sini 2 mol, maka si CO-nya yang dihasilkan adalah 2 kalinya, yaitu adalah 4 mol ya. Seperti itu. Nah, itu adalah isi dari hukum ini, Gay-Lussac ya. Kalau hukum Prost itu yang kayak gimana, Sir? Kalau hukum Prost itu bicara tentang, nanti saya jelaskan di kertas ya, sementara itu dulu. Nah, jadi jawabannya adalah B, hukum Gay-Lussac. Itu adalah penjelasan singkatnya. Kalau penjelasan rincinya juga terkait penjelasan tentang tanur tinggi dan hukum-hukum yang lainnya, kita lihat di kertas yang sudah saya siapkan ya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang pengolahan besi atau cara mendapatkan besi, salah satunya dengan proses tanur tinggi. Ini kira-kira seperti ini. Ada ruangan tinggi namanya tanur ya, tanur tinggi ini besar, tinggi. Nanti di atas ini ya dipakai ada alatnya, dimasukkan bahan-bahan biji besi di sini, nanti akan dituangkan dari atas ya. Nah, kemudian di sini di bawah, bagian bawah tanur itu ada juga pipa yang dialirkan dengan gas atau udara panas ya. Ini kan udara itu mengandung oksigen ya. Jadi dialirkan lewat bawah, ini juga dialirkan lewat bawah. Tentu nanti dia waktu naik ke atas kan ada gas oksigennya ya. Sementara dari atas kan tadi dituang biji besi yang udah dicampur dengan kokas ya kan. Misalkan biji besinya Fe3O4 ya. Begitu kita tuangkan dari atas kan nanti ada Fe3O4-nya, ada C-nya ya. Nah, nanti C-nya ini nanti di bagian bawah sini, paling bawah, di sini suhu yang paling panas. Si C-nya ini akan ketemu dengan gas oksigen yang ditiupin dari bawah kan. Nanti ketemu jadi gas CO2. Gas CO2-nya naik lagi ke atas, ketemu dengan C lagi, dirubah lagi nih si CO2-nya ketemu dengan C, dirubah jadi gas CO. Nah, gas CO ini nanti yang bersama-sama dengan C lagi ketemu dengan Fe3O4. Nah, nanti secara singkatnya akan menjadi ini, akan menjadi besi cair. Nah, besi cair nanti akan turun ya, dia akan numpul. Nanti di sini ada lubang pengeluarannya untuk besi cair yang dihasilkan gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Nah, nanti dari sini antara yang bereaksi dengan hasil reaksinya itu misalkan koefisiennya 1:1:2. Nanti hasilnya juga akan 1:1:2. Nah, itu akan cocok. Nah, si soal yang di nomor itu nanya kalau yang seperti itu ya 1:1:2, ternyata nanti hasilnya juga atau yang digunakan adalah sesuai dengan 1:1:2, itu adalah berdasarkan hukum siapa ya yang membilangkannya pertama kali. Nah, itu adalah jawabannya adalah si hukum Gay-Lussac ya. Nanti pada P dan T yang sama ya, zat-zat yang bereaksi ya, hasil reaksi akan sesuai dengan koefisien reaksi. Kira-kira seperti itu ya. Untuk lengkapnya bisa baca buku ya. Sini saya hanya menjelaskan intinya aja. Nah, ini kalau yang lain-lain bagaimana pilihannya, Sir? Misalkan sini ada hukum Prost. Nah, hukum Prost ini dia berbicara tentang perbandingan atom dalam senyawa yang selalu tetap. Misalkan H dengan O di air akan selalu 2:1 ya.
Lalu kalau airnya beda tempat gimana? Air di Indonesia dengan air di Amerika ya tetap sama, tetap 2:1. Itu artinya disebut perbandingan atom dalam senyawa itu selalu tetap ya. Mau airnya kita gimana kan dulu ya, nanti begitu udah selesai airnya kita reaksikan dapat air lagi, nanti akan selalu 2:1 hidrogen dengan oksigennya seperti itu ya. Nah, lalu ini tadi sudah kita bahas, jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B, ini adalah jawabannya. Kalau hukum Dalton gimana? Hukum Dalton sini berarti kira-kira berkaitan dengan hukum perbandingan berganda John Dalton. Nah, ini dia nanti kira-kira berbicara seperti ini. Kalau kita bandingkan dua atom, misalkan atom O dengan H dan atom H dengan H ini bisa membentuk lebih dari satu macam senyawa. Misalkan dia bisa membentuk air, bisa juga membentuk senyawa namanya H2O2 alias hidrogen peroksida. Nah, kata dia kalau kita ambil perbandingan massa yang sama, misalkan massa hidrogennya kita pilih pada massa hidrogen yang sama ya, lalu nanti kita bandingkan, maka sisanya nanti kita akan dapat perbandingan massa oksigen di sini dengan massa oksigen di sini kan. Nah, ternyata nanti perbandingan massa oksigennya itu akan merupakan perbandingan yang berupa bilangan bulat dan sederhana, misalkan 1:2 ya. Enggak harus 1:2, nanti kalau senyawanya berbeda nanti bisa 2:3 ya, yang kita tergantung perbandingan senyawa yang kita pilih ya, senyawa apa dengan senyawa apa. Tapi salah satunya kayak gitu, kita bandingkan misalkan atom oksigen dan atom oksigen di sini ya, pada senyawa 1 dengan senyawa 2, yang hidrogennya harus kita bikin angka perbandingan massanya itu harus sama ya. Jadi nggak boleh ini langsung kita bandingkan begitu saja tanpa kita menyamakan si perbandingan massa hidrogennya dulu, nggak boleh. Jadi yang kita mau bandingkan itu adalah faktor lainnya atau atom lainnya kita bikin perbandingan yang sama, sementara atom yang kita cari perbandingan itu baru kita lakukan, kita cari ya, kita bandingkan. Nanti akan ketemu si perbandingan massa atom oksigen di senyawa yang satu dengan atom oksigen di senyawa yang kedua itu, dia nanti akan perbandingannya berupa bilangan bulat yang sederhana ya, bulat dan sederhana, bisa 1:2 ya, dan 1 berapa terserah ya, 2 berapa terserah, tergantung akan cocok dengan senyawa yang akan kita gunakan nanti ya. Itu adalah menurut si perbandingan berganda John Dalton ya. Kemudian ada lagi namanya hukum Lavoisier di pilihan D. Hukum Lavoisier ini adalah berbicara tentang hukum kekekalan massa yang berlaku pada reaksi kimia ya. Sederhananya adalah seperti ini. Kalau saya gambarkan ya, kalau saya punya A, saya reaksikan dengan B, hasilnya adalah nanti C ditambah D. Maka sebelum reaksi kalau saya jumlahkan massanya, misalkan ini 2 kilo, ini 4 kilo, yang di sini 1 kilo, maka kita bisa tebak yang D ini berapa kilo. Kita lihat aja di sini 2 tambah 4 6, di sini 1, berarti D-nya nanti 5 kilo, kira-kira begitu ya. Jadi perbandingan bukan perbandingan massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah tetap. Ini adalah menurut si hukum kekekalan massa oleh si Lavoisier ya. Ngerti ya sampai sini ya? Itulah kira-kira penjelasan hukum A, B, C, D. Yang E itu balik lagi ke hukum Dalton ya. Ini salah tulis soalnya ya. Hukum Daltonnya ada 2 ditulisnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B karena terkait dengan soalnya dia minta tentang hal yang berkaitan dengan koefisien reaksi dan hasil reaksi. Nah, itu sama, maka itu adalah tentang hukum Gay-Lussac ya. Oke, itu dia pembahasan soal nomor 6. Jadi kalau kita balik lagi sini jawabannya adalah yang B, hukum Gay-Lussac, karena dia berbicara mengenai perbandingan gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi ya, 1:2 seperti sini, 1:1:2 ya. Jadi kalau kita pakai ini adalah 1 bagian, ini 1 bagian, maka akan dihasilkan 2 bagian gas CO, karbon dioksida ya, seperti itu kira-kira. Oke, sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan soal nomor 6 ini ya. Kita akan ketemu di pembahasan video soal-soal selanjutnya. Oke, sampai jumpa.